praktikan coaching dalam rangka supervisi akademik. Dengan saya Indrayati sebagai observer dan saya Nima Sulandari sebagai coach. Lalu teman saya Adi Widiana sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Nima Sulandari? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu gimana? Alhamdulillah sehat, Bu Nimas. Sehat juga. Hari ini kita itu akan melaksanakan praobservasi dalam rangka coaching supervisi akademik ya. Oke. Jadi sebelum Bu Nimas nanti sebagai coach dengan coachingnya, kita ini dulu, Ibu Iin akan menanyakan dulu berapa kompetensi yang akan dicapai nanti ya. Oke, baiklah Bu Nimas, dalam melakukan observasi nanti atau coaching nanti, kita itu ada 4 rubrik penilaian ya. Yang pertama itu mendengarkan aktif, lalu yang kedua pertanyaan berbobot, lalu present kehadiran penuh dan memberdayakan coaching. Nah, dari 4 kompetensi itu, Bu Nimas, bagian kompetensi mana yang spesifik yang ingin Bu Nimas? Jadi saya ingin dikembangkan lagi yang ingin saya capai yaitu mendengar aktif, Bu, ya. Lalu juga saya juga pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sama saya nantinya bisa kehadiran penuh. Ada alur ceritanya juga ya pada percakapannya nanti dengan nanti saya juga akan memperhatikan saya lakukan. Oke, Bu Nimas. Lalu setelah itu kita di sini itu Ibu ini bermaksud ingin membantu agar kompetensi itu tercapai, maka agar nanti terlihat gitu Bu Nimas ya, indikator apa saja sehingga ketercapaian dari tujuannya pelaksanaan coachingnya itu bisa tercapai gitu. Oke, indikatornya kalau kayak mendengar yang baik itu saya berharap saya bisa ibaratnya mendengarkan, tidak judgement, tidak memberikan asumsi dan memandu ya Bu. Saya mampu memandu coach saya nanti untuk mengeluarkan ide-idenya atau potensinya dalam membuat rencana aksinya, menyelesaikan masalahnya. Lalu saya juga berharap saya juga bisa menjadi mempunyai kesadaran penuh seperti itu, mulai dari eye kontaknya seperti itu. Saya juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan terbuka sehingga coach saya bisa ibaratnya lebih mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Karena memang kita coaching ini bukan kita menjudgment ya, Bu Ulan, tapi kita menggali potensi yang ada pada coaching. Oke. Baik, kalau dari tadi yang sudah dijabarkan Bu Ulan, bagian spesifik yang mana yang pengen benar ditingkatkan nanti, diberdayakan? Saya pengen juga memberdayakan coach saya, di mana supaya saya bisa memandu coach saya itu sehingga dia bisa mengeluarkan potensi-potensinya dan ide-idenya dalam membuat rencana aksi, dan dia juga bisa berkomitmen untuk melaksanakannya seperti itu. Nah, sudah itu saya juga ingin melakukan dengan semua itu dengan rasa seperti itu. Saya menerima, lalu saya juga ibaratnya punya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Saya juga bisa mampu menyimpulkan apa yang ditangkap atau diberikan dari coach saya tersebut. Jadi saya juga bisa ibaratnya punya kehadiran penuh pada coach saya. Jadi selain alur cerita, jadi Bu Nimas juga mau mendengarkan dengan rasa ya? Iya, saya akan mendengarkan dengan rasa. Baik sekali. Jadi dari observasi yang sudah kita laksanakan ini, Bu Nimas, apa harapannya agar yang kita lakukan bersama ini bisa nantinya memberi manfaat gitu, Bu Nimas? Harapan saya bisa menjalani coaching ini secara baik dengan alur tirta, tadi juga dengan mendengar dengan rasa tadi, juga saya juga bisa memandu ya Bu, ibaratnya coach saya agar beliau bisa mengeluarkan ide-idenya, lalu potensi dalam dirinya sehingga bisa membuat rencana aksi yang dimana nanti komitmen untuk dilakukan. Nah, jadi saya berharap saya bisa menjadi coach yang mampu memandu coach saya. Jadi Bu Nimas,
supervisi atau observer sekali ini itu bukan sekedar untuk mengevaluasi saja ya, Iya. tetapi agar ide-ide dari coach kita nanti bisa muncul dan bisa diberdayakan. Iya. Baiklah, Bu Nyimas, setelah ini, setelah coaching dilaksanakan kita nanti bertemu lagi ya Bu Nyimas ya, untuk melaksanakan pasca observasi nanti tentang hal-hal yang telah Bu Nyimas laksanakan pada tahap coaching ya. Oke, Baiklah, gimana Bu Nyimas perasaannya? Lupa, nanti Oke, tinggal pra ini ya. pelaksanaannya nanti. Oke. Baiklah Bu Nyimas, nanti Ibu tunggu lagi ya Iya, di ruangan baik, Bu. setelah kita coaching. Ibu In nanti boleh ya masuk ke ruangan kelas Bu Boleh, Nyimas? Boleh? silakan Ibu. Saya dengan senang hati mulai seperti itu supaya Oke. saya bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi yang tadi saya kembangkan. Oke, baiklah. Baik. Terima kasih Ya, ya. sama-sama Ibu. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus ya Bu Ya, Nyimas ya. Siap. Ya, Bu. terus berprestasi ya. Oke, baik. Oke. Assalamualaikum Bu Ade. Waalaikumsalam Bu Nyimas. Iya. Baik, terima kasih Bu Ade kesini ya. Nah, jadi saya dengar Ibu Ade mau melakukan coaching ya, mau bertanya dengan saya. Iya, Bu. Oke, baik. Jadi saya ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit Bu ya. Baik. Nah, jadi sebelumnya apa sih yang Ibu ingin ceritakan kepada saya? Baik, jadi saya ini ada permasalahan Bu Nyimas ya, Oke. terkait tentang kegiatan pembiasaan literasi anak-anak. Oh, Nah, jadi kalau saya amati anak-anak di sekolah saya ini kemampuan literasinya belum maksimal seperti itu. Hanya ada sedikit, tapi itu kan hanya sesuai jadwal aja misalnya, hanya sesuai dengan jadwal literasi. Tapi setelah itu mereka menjadi pembaca yang pasif seperti itu Bu Nyimas. gitu. Jadi saya tuh ingin berkonsultasi ke Bu Nyimas kira-kira bagaimana meningkatkan keaktifan anak murid saya dalam halnya kegiatan literasi seperti Oke, itu. baik. Jadi dari kegiatan literasi itu anak-anak tidak aktif Bu ya, pasif kebanyakan Bu ya. Benar, Bu. Mereka sesuai jadwal saja Iya, seperti itu, betul. tidak ada inisiatifnya seperti itu Bu ya. Nah, jadi selain itu ada lagi nggak Bu dari permasalahan itu? Selain itu saya juga ingin membarengi, bukan ya membarengi, tapi menyelaraskan juga Bu Iya. tentang apa ya, kemampuan numerasinya juga. Karena di samping literasinya harus bagus, anak itu juga harus bagus juga di bagian numerasi Bu Nyimas. Tapi yang menjadi fokus utama saya adalah bagaimana di kemampuan literasinya sih seperti itu. Oke, baik. Dalam hal ini lingkupnya khususnya membaca gitu Bu. Gitu. Kegiatan membaca. Oke, baik Bu Ade ya. Nah, jadi dari yang Ibu sampaikan tadi, nah apa yang Ibu harapkan yang akan didapatkan pada anak-anak tersebut terhadap literasinya seperti itu? Baik, jadi harapan saya itu Bu Nyimas, anak-anak itu secara kontinu menggiatkan kegiatan membaca. Jadi tidak hanya pas ada jadwalnya aja Bu. Jadi setelah jadwal itu kan selesai, anak-anak itu pun juga selesai membacanya. Dan mereka lebih asik dengan gawainya HP-nya masing-masing. Sedangkan buku yang mereka bawa dari rumah sebelumnya itu tidak digunakan. Padahal banyak sekali waktu yang bisa mereka manfaatkan untuk membaca misalnya setengah dari buku tersebut. Tapi mereka malah memanfaatkan waktu luang mereka dengan bermain game. Jadi saya sangat menyayangkan sekali seperti itu perilaku anak-anak tentang kegiatan membacanya yang tidak secara konsisten diterapkan, sehingga kalau misalnya kita tanya di kelas terkait kegiatan literasi, ada beberapa saja yang bisa menjawab dengan baik, sebagiannya tidak seperti itu Bu. Oke, baik ya. Jadi bisa dikatakan bahwa minat membaca anak-anak itu agak kurang ya, benar. Apalagi mau ke numerasinya tadi Bu ya, karena minatnya saja kurang seperti itu. Betul. Nah, jadi dari pengamatan Ibu, mereka itu memang kenapa sih Bu bisa minatnya bisa kurang seperti itu kira-kira menurut Ibu dari pengamatan? Kalau menurut saya Bu Nyimas, pertama motivasi mereka itu rendah, mungkin dari keluarganya tidak dibiasakan dengan kegiatan literasi. Kemudian pengawasan dari orang tua juga yang kurang. Kalau misalnya malam-malam waktunya belajar, misalnya sediakan waktu lah, misalnya 5 menit baca buku atau apa ya Bu ya, tapi orang tuanya ya kurang peduli seperti itu. Nah, selain pengawasan orang tua yang kurang, kemudian pengaruh HP juga Bu, sama lingkungan.
Karena seperti yang kita tahu anak-anak sekarang ini kan pergaulannya luar biasa ya Bu ya. Jadi apapun setiap mereka punya waktu sedetik pun itu mereka gunakan untuk bermain HP, bermain game khususnya. Sedangkan untuk kegiatan membacanya itu sangat minus sekali. Jadi itu sih kalau sepengamatan saya ya Bu ya, Oke, tentang motivasinya yang rendah. Oke, baik Bu Ade. Jadi dapat saya simpulkan ya Bu Ade ya bahwa anak-anak itu minatnya kurang ya, Betul. motivasi dalam membacanya, literasinya, dikarenakan ya tadi HP, ke-distract, sudah itu memang pembiasaan dari rumah ya yang kurang Bu ya. Iya. Lalu lingkungan sekitar yang tidak mendukung anak itu untuk literasi Benar. secara aktif Bu Benar ya. sekali, Jadi Bu. sehingga anak itu tidak tertarik dengan membaca. Jadi tidak terbiasa Bu ya. Betul. Baik. Jadi nah dari semua itu berarti itu hal yang ingin Ibu ubah seperti itu Bu ya. Benar, Nah, Bu. kira-kira Bu, berarti saya mau ingin tahu bahwa anak itu kalau bisa dikatakan ideal itu bagaimana Bu? Ideal dalam bentuk dia semangat dalam literasinya menurut Ibu? Kalau menurut saya situasi ideal bagi anak itu untuk kemampuan situasinya. literasinya, pertama misalnya terlepas dari jadwal ke literasi itu Bu Nyimas, anak tersebut tetap membaca secara kontinu dan ada progresnya Bu Nyimas. Misalnya hari ini dia hanya dapat membaca 2 lembar dari buku tersebut. Nah esoknya dia terus membaca, ada peningkatan misalnya dari 2 lembar ke 5 seperti itu. Dan kalau misalnya kita tanya tentang apa sih bukunya, dia bisa menjelaskan sedikit tentang kesimpulan lah isi cerita dari buku yang dia baca begitu. Bu ya. Nah, dari pengamatan Ibu kalau dari skala 1 sampai 10 ya, berarti kan 10 itu ideal Bu ya. Nah, dari pengamatan Ibu, anak-anak sekarang ini di skala berapa kira-kira dari pengamatan Ibu? Sekacamata saya berada di 5 sepertinya Bu. Oh, skala 5 Iya. Bu ya, di posisi itu Bu ya, 5, berarti. betul. Nah, yang ingin Ibu capai itu di skala berapa berarti? Ibu harapkan kepada anak-anak? Pastinya kalau kita harapannya sih pengennya 10 Bu ya, maksimal gitu kan. Tapi sepertinya sangat sulit untuk mencapai angka tersebut, tapi tidak apa-apa, itu kan namanya berproses. Paling enggak saya maksimalnya di angka 9 lah seperti itu. Oke, baik. Berarti di angka 9 Bu ya. Iya. Nah, kira-kira untuk mencapainya itu kendala apa saja Bu yang bisa aja terjadi seperti itu yang Ibu rasakan? Baik, jadi untuk kendala banyak ya Bu ya. Misalnya kalau misalnya kita suruh anak bawa buku, bisa aja dia lupa pertama. Kemudian kita kan mau fokusnya ke buku yang nyata nih. Tapi ada juga anak-anak yang pilih e-book misalnya Bu. E-book kan ada dari HP ya. Pasti kalau misalnya ada WhatsApp atau apa kan pasti terganggu kegiatan membacanya. Nah, jadi itu hambatannya. Kemudian dukungan juga sih dari orang tua gitu untuk membantu anaknya itu lebih giat lagi dalam hal membaca. Seperti itu paling hambatannya. Baik ya Bu. Nah, kira-kira dari banyak kan hambatan, lumayan banyak Bu ya hambatan yang dialami oleh Bu Ade untuk meningkatkan literasi ini Bu ya. Nah, kira-kira dari hambatan tersebut, rencana apa yang ingin Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi atau minat anak dalam literasi itu Ibu? Baik, jadi untuk usaha saya, ibaratnya RTL saya Bu ya, kedepannya saya usahakan dalam setiap kelas saya usahakan sekitar 5 atau 10 menit itu anak-anak literasi terlebih dahulu. Saya kan guru bahasa Inggris, jadi saya biasakan untuk membaca teks dalam bahasa Inggris. Itu saya usahakan. Kemudian saya ingin membuat buku kemajuan kayak buku progres gitu Bu. Jadi misalnya dalam satu kelas ada 36 siswa, masing-masing anak mempunyai buku progres kegiatan literasinya. Jadi misalnya setiap pelajaran saya mereka catat hari, tanggalnya, dengan buku apa judulnya, dan sudah sampai halaman berapa. Jadi misalnya kalau belum selesai dalam satu buku itu dibaca, mereka tidak boleh berpindah ke buku yang lain. Jadi fokus ke situ aja dulu. Sama, saya juga ingin membuat seperti menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa, agar orang tuanya itu tahu bahwa kegiatan literasi anaknya sudah sampai di level ini gitu. Jadi ada komunikasi yang baik seperti itu Bu antara saya dengan orang tuanya begitu. Baik, sangat luar biasa ya rencana Alhamdulillah, aksi insyaallah Ibu ya. Nah, jadi luar biasa sekali rencana aksinya.
Nah, kira-kira rencana aksi yang luar biasa itu kan pasti perlu tim, Bu, ya. Betul. Tidak mungkin Ibu Betul, sendiri. betul. Nah, kira-kira tim yang bisa Ibu libatkan dalam rencana aksi Ibu itu tadi siapa saja? Baik, jadi yang paling utama Ya. guru bahasa. Oke, Ya, baik. guru bahasa baik dia bahasa Indonesia, Arab, Inggris. Kebetulan kita ada juga bahasa Jepang, Bu. Jadi MGMP bahasa itu akan saya libatkan secara aktif. Oke. Kemudian pastinya dibantu juga dengan wakil kesiswaan. Oke, boleh. Kemudian wali kelas juga terutama karena yang menghubungkan saya dengan orang tuanya. Dan pasti yang terakhir guru BK. Iya, seperti itu, Bu. Oke. Baik, jadi dari rencana Ibu tadi yang akan Ibu lakukan di waktu dekat ini apa kira-kira, Bu? Baik, upaya saya Ya, dalam waktu dekat ini, yang pertama saya yang tadi Bu seperti yang sudah saya jelaskan, saya meminta anak untuk mengumpulkan buku progres buku kemajuan lah dalam kegiatan membaca seperti itu Bu Nimas. Baik. Jadi untuk mengumpulkan itu kira-kira siapa yang Ibu perlu libatkan juga, Bu? Karena kan yang tadi kan skala besar Bu, ya. Nah, yang dari mengumpulkan buku siapa saja yang perlu Ibu libatkan? Pastinya anak murid saya ya Bu ya, yang ada di kelas. Kemudian saya juga pasti ya, kemudian yang terakhir adalah wali kelasnya. Jadi 3 komponen itu aja dulu Bu. Saya sebagai gurunya, anak murid saya dan wali kelasnya. Oke, sangat luar biasa Ibu Ade ya rencana aksinya ya. Baik. Jadi untuk yang terdekat sudah Ibu rencanakan untuk dilaksanakan Bu Ade ya. Nah, jadi ini sudah kita di penghujung waktu kita coaching. Waduh, Bu ya. Gak kerasa ya Bu ya. Nggak kerasa ya, sudah berapa lama ya. Iya. Nah, nanti kira-kira saya ingin komitmen Ibu juga, kapan kira-kira kita bisa bertemu lagi Bu? Karena kan saya mau lihat nih progres kita di rencana aksi yang Ibu mau lakukan seperti itu ke depannya. Nah, kira-kira Ibu kapan ada waktunya untuk bertemu lagi dengan saya? Karena saya mau dengar nih, wow luar biasa rencana aksi Ibu. Nah, saya pengen tahu realisasinya bagaimana seperti itu. Kalau itu mungkin minggu depan kita bisa bertemu kembali Bu. Karena saya juga nggak sabar mau cerita gitu kan progresnya sama Ibu Nimas gitu ya. Insya Allah minggu depan saya luangkan waktunya ya Bu saya ya. juga nggak sabar untuk mendengarkan ya, luar biasa semangat Ibu Ade ya. Jadi semangatnya ini semoga terus terbangun ya Bu ya. Baik ya. Jadi ibaratnya nanti minggu depan kita bertemu lagi. Siap. Saya ingin mendengar komitmen dari Ibu, bagaimana Ibu melaksanakan rencana aksi Ibu tadi yang sangat luar biasa ya Bu ya. Amin. Nah, baik sebelumnya saya mengucapkan terima kasih karena Ibu Ade sudah percaya dengan saya untuk melakukan obrolan coaching ini ya. Semoga dari apa yang sudah saya bantu dan saya ibaratnya pandu Ibu dari beberapa pertanyaan tadi, bahwa Ibu sudah tahu nih gambarannya. Baik, Ibu. Nah, harapan kedepannya Ibu inginnya bagaimana jika memang minggu depan sudah terrealisasi seperti itu, Bu. Gimana harapan Ibu? Harapannya pertama saya sangat bersyukur sekali ya Bu ya, karena dengan kegiatan ini saya dapat banyak pencerahan dari Bu Nimas tentang kegiatan literasi anak-anak saya biar meningkat ke depannya. Dan harapannya pastinya ke depannya di minggu yang akan datang ketika saya realisasikan itu, anak-anak dapat mendukung, bekerja sama dengan baik dengan saya, sehingga apa yang sudah saya rencanakan dapat terwujud dengan baik. Oke, baik. Semoga rencana Ibu bisa, komitmen Ibu juga bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih ya Bu sebelumnya sudah mempercayai saya. Nanti kita bertemu lagi minggu depan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ulan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iin. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah Ibu. Oke, alhamdulillah, masya Allah. Berarti kita hari ini tuh dalam keadaan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa menindaklanjuti hasil coaching kemarin nih. Iya. Bu Nimas kemarin coaching bersama Bu Ade ya. Iya, benar sekali. Jadi hari ini kita melihat apa saja yang mau diperbaiki, ditingkatkan dan apa yang kira-kira bisa meningkatkan hasil coaching selanjutnya kalau dilakukan lagi ya. Bu Nimas, kalau menurut Bu Nimas dari hasil coaching kemarin, dari 3 kompetensi ya,
pertama apa kemarin menghadirkan diri secara penuh, ya, mendengar aktif, kesadaran kesadaran penuh, penuh, sama pertanyaan pertanyaan berbobot. berbobot. Itu bagaimana Bu Nimas menilai diri sendiri atas performa tersebut? Oke. Kayak gimana? Jadi dari hasil coaching kemarin, kalau saya menilai performa Iya, saya sendiri, iya. Ibu ya, saya merasa sudah baik saya melakukan coaching dengan alur tirta, saya juga mendengarkan dengan rasa, Iya. seperti itu. Saya menyimpulkan, saya juga Baik. berusaha untuk menjadi pendengar yang baik juga, Baik. karena saya melakukan eye contact juga dengan coach saya, Iya. seperti itu Bu ya. Saya juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, dan alhamdulillah dari hasil coaching kemarin, saya bisa memandu Bu Ade nih, untuk ibarat mengeksplorasi masalah yang dia hadapi dan mengeksplorasi dia untuk merancang rencana aksi yang ingin dia lakukan. Dia juga nanti ada pertemuan kita 1 minggu Bu. Oh, 1 minggu nanti ketemu lagi, Ya, oke. nanti untuk mengetahui saya sejauh mana komitmen yang dia lakukan dalam rencana aksinya. Oke. Jadi kalau dari skala Bu ya 1 sampai 1 sampai 10 berapa? ya saya rasa 8,5 lah Bu. Oke, sudah bagus sekali ya. Iya. Memang kemarin juga Ibu Iin juga sebagai observer melihat bahwa Bu Nimas sebagai coach itu sudah Iya. baik sekali performanya. Alhamdulillah. Oke. Terima kasih juga Bu. Iya. Nah, pengamatan saya sudah ke situ tentang coachingnya antara Bu Nimas dan Bu Ade, itu menurut Bu In tadi ya, sudah di atas standar kita sebenarnya. Oke, Sudah baik sekali, Ya, luar terima kasih. biasa. Terima kasih, Semoga Bu. nanti menjadi contoh-contoh untuk guru-guru yang lain ya, Oke, terima Bu kasih, Nimas. Bu. Nah, bagaimana Ibu kira-kira mendengar penilaian saya tentang performa Ibu tadi? Saya bersyukur Bu ya, alhamdulillah, karena memang proses coaching ini saya lakukan berkali-kali latihan Bu. Oh, Ya, iya, sebelumnya iya. kan untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot agar di mana saya bisa mengeksplor diri atau potensi dari coach saya tersebut Bu. Nah, dan saya juga berusaha ya Bu ya, nggak ke-distract dengan hal-hal di sekitar, Iya, supaya itu. saya bisa hadir penuh dengan coach saya, dan saya juga bisa ibaratnya menjadi pendengar yang baik. Iya. Karena ya Bu, kalau dirasa terkadang kita sulit ya itu Bu ya, memang jadi saya berusaha untuk fokus untuk itu Bu. Iya. Jadi alhamdulillah berarti dari usaha yang saya lakukan berbuah hasil juga dari pengamatan Ibu sesuai dengan apa yang sudah saya usahakan Bu. Sudah seperti hasilnya itu. sudah luar biasa, Iya, bagus sekali. terima kasih Oke. juga. Namun ada satu yang jadi titik Iya. ini untuk perbaikannya Bu boleh, Nimas ya, boleh, Bu. yaitu Silakan. yang jadi perbaikannya itu kemarin Bu Iin sudah mencatat, yaitu saat Bu Nimas menggali potensi atau ide pada Bu Ade itu sebagai coach, seharusnya Bu Nimas itu memberi waktu yang lebih banyak. Oh iya, baik. Jangan terlalu Ya. terburu-buru Ya, gitu ya. baik, Bu. Oke, cuma itu saja. Yang lainnya sudah luar biasa bagus sekali ya. Mungkin nanti bisa saya tingkatkan lagi lah Bu, karena Iya. waktu. Karena bukan itu Bu ya, karena terkadang kita nih mau cepat karena terlalu nyaman ngobrol. Iya, nyaman jadi ngobrol jadi merespon langsung Bu merespon ya. langsung, Iyalah, iya. mungkin nanti kedepannya akan saya perbaiki. Terima kasih juga Ibu Iya. sudah mengamati itu jadi evaluasi dan Iya. refleksi untuk saya. Cuma itu saja Iya, yang jadi bukan perbaikan sih, itu Iya. sudah baik sekali dari hasil coachingnya, tapi nanti usahakan jangan terburu-buru ya. Mungkin nanti akan saya tingkatkan lagi. Iya, oke. Nah, Bu Ulan, sebenarnya sesi coaching kita ini Ibu Iin tuh pengennya terbaik di Ibu Iin itu pada area peningkatan performa itu. Nah, kira-kira Bu Ulan mau meningkatkan yang bagian mana lagi? Kompetensi yang mana lagi? Kompetensinya Bu ya. Mungkin yang itu tadi Bu ya, mendengarkan dengan aktif Dengan Bu ya. aktif, Karena mungkin saya terburu-buru ada juga ya Bu ya. Mungkin karena pengen merespon lebih cepat. Iya, Kadang betul. kadang berpikir lebih cepat. Nah, terkadang perlu juga kita menjadi pendengar yang aktif, tetapi juga harus ibarat memberi jeda waktu untuk meresponnya Bu ya. Nah, mungkin di area mendengar yang aktif ingin saya lebih tingkatkan nanti ke depannya performa itu. Sebenarnya untuk percakapan alur tirtanya sudah luar biasa. Cuma sedikit saja waktu menggali potensi saja ya. Yang bagian lainnya sudah. Oke, baiklah begitu. Kira-kira dari hasil pengamatan ini, hasil coaching kita ya, Bu Ulan,
kapan dan di mana dan siapa yang kira-kira mau dilibatkan agar nanti hasil coachingnya bisa diterapkan, Oke. bisa memberi umpan balik kepada orang lain. Oke, baik. Jadi mungkin nanti saya akan lebih ibaratnya membuka diri juga pada rekan-rekan sejawat Rekan saya, sejawat, ya oke, Bu ya. bagus sekali. Atau dengan siswa-siswa, saya akan Iya, melakukan iya. coaching jika Iya. mereka punya masalah seperti Iya. itu. Dan juga kedepannya saya juga mungkin akan lebih berkomitmen untuk melakukan coaching, membantu rekan dan peserta didik saya seperti itu Bu. ke Jika peserta ada didik masalah ya. seperti Oke. itu. Dan belajar untuk terus menggali potensi yang ada di diri siswa atau di rekan sejawat saya Oke. untuk mereka bisa membuat rencana aksi ke depannya seperti Iya, itu. betul. Jika ada masalah seperti itu. Iya. Jadi saya yang membuka diri juga Oke. dan mengajak kerjasama lah sama siswa dan rekan sejawat untuk melakukan coaching. Iya, betul. Bagus sekali idenya, Iya, Bu Nyimas ya. Nah, jadi tadi mau dikembangkan tentang pertanyaan berbobot, mendengarkan dengan rasa ya. Lalu untuk coaching hari ini dan untuk kita saling berbagi ini, Iya, apa yang kira-kira Bu Nyimas dapatkan dari hasil kita hari ini? Oke, baik. Jadi yang pertama yang saya dapatkan, saya lebih ibaratnya fokus Bu ya terhadap coaching juga. Saya mendengarkan dengan aktif juga bagaimana coach saya ibaratnya menyampaikan masalahnya, mengeksplorasi. Saya juga lebih memperhatikan rasa itu, baik itu menyimpulkan, saya bertanya dengan pertanyaan terbuka agar mereka ibaratnya coach saya lebih terbuka seperti itu Bu ya. Lalu saya juga ibaratnya punya kesadaran penuh untuk itu dan saya menerima yang pertama, saya menerima coach saya untuk datang hadir kepada saya untuk ibaratnya meminta atau memandu beliau sehingga beliau tidak ragu akan solusi yang beliau rencanakan. Dari sini Bu Nyimas, karena Bu Nyimas sudah melaksanakan coaching luar biasa, Ibu In harap nanti bisa diimbaskan dengan kawan-kawan secara kontinu ya. Jadi sebagai teladan juga ya, nanti di sekolah juga sebagai contoh yang baik di sekolah ya. Ya, Bu Nyimas jangan sampai nanti coachingnya selesai sekarang, nanti teman-teman yang lain tidak mendapat imbasnya. Baik, Ibu. Jadi Bu Nyimas, beginilah hasil kita dari hasil coaching observasi hari ini. Makanya semoga nanti hasil dari coaching ini Bu Nyimas juga bisa memberi contoh sesama ya. Dan kepada murid juga itu yang paling penting. Baiklah, terima kasih ya Bu Nyimas atas waktunya. Terima kasih juga Bu ya sudah diobservasi jadi ini jadi refleksi untuk saya ke depan. Iya, sudah bagus ya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.